selamat datang. Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan berpikir, apa sih yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal? Nah, hari ini kita akan coba mengupas tuntas pertanyaan besar itu dari sudut pandang Islam dengan panduan langsung dari Al-Quran. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Kita mulai dengan ayat yang, jujur aja, bikin kita semua merenung. Ayat ini ngasih kita perspektif baru. Kematian itu bukan akhir, tapi semacam pulang. Sebuah transisi kembali kepada Sang Pencipta. Jadi, ini bukan tentang sebuah akhir, tapi tentang sebuah kepulangan. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Kita akan lihat satu persatu alur perjalanan jiwa, mulai dari saat kematian menjemput sampai ke tujuan akhirnya. Anggap saja ini peta perjalanannya. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Ini soal satu hal yang absolut, kematian. Kapan datangnya? Itu rahasia. Tapi kalau dia bakal datang, itu 100% pasti. Nggak ada seorang pun yang bisa menghindar. Coba deh kita bayangkan, kematian itu artinya kita bakal berpisah sama semuanya yang kita kenal dan kita cintai sekarang, keluarga, rumah, harta benda, teman-teman, semua akan kita tinggalkan. Jadi pertanyaannya bukan lagi jika, tapi kapan? Justru karena kita tahu ini pasti terjadi tapi nggak tahu kapan, muncul pertanyaan yang sangat krusial. Terus, apa dong yang harus kita lakuin sekarang? Apa kita hidup seenaknya aja? Pertanyaan inilah yang sebenarnya menggiring kita untuk mikirin apa sih tujuan hidup kita yang sebenarnya? Oke, setelah kematian, apa selanjutnya? Nah, kita masuk ke fase kedua, kebangkitan besar. Ini bukan akhir cerita loh, tapi justru awal dari babak yang benar-benar baru, di mana semua orang yang pernah hidup akan dibangkitkan kembali. Ayat ini benar-benar menegaskan kebangkitan itu mutlak, gak bisa ditawar. Dan bukan cuma hidup lagi, tapi untuk menghadapi pertanggungjawaban atas semua yang udah kita kerjakan. Dan yang menarik, Al-Quran menekankan, bagi Tuhan, membangkitkan miliaran manusia itu gampang banget. Surah Yasin ngasih kita gambaran yang, luar biasa. Cuma dengan satu tiupan sangkakala, semua jiwa, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, bangkit serentak dari kubur mereka. Bayangin deh, miliaran manusia kumpul di satu tempat yang sama di hadapan Tuhan. Nggak ada satupun yang ketinggalan. Dan disinilah poin kuncinya, keadilan yang sempurna. Nggak ada ceritanya ada yang dirugikan atau dicurangi. Setiap perbuatan, bahkan niat di dalam hati, sekecil apapun itu, bakal dihitung dengan presisi. Ini hari di mana kita benar-benar dapat balasan setimpal atas apa yang kita kerjakan. Sekarang, kita sampai di momen yang paling menentukan. Momen paling krusial dalam perjalanan ini, hari perhitungan. Di saat inilah, raport lengkap kehidupan kita akan diserahkan langsung ke tangan kita. Jadi, apa itu kitab catatan amal? Anggap aja ini semacam rekaman super lengkap yang mencatat segalanya. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi, semuanya ada di sana. Nggak ada yang keskip. Nah, ini bagian yang paling menegangkan. Cara kita menerima rapor ini akan menentukan seluruh masa depan abadi kita. Cuma ada dua cara, dan dua-duanya mengarah ke takdir yang sangat berbeda. Ini adalah persimpangan jalan yang paling utama. Coba bayangkan kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa dari orang ini. Dia dapat rapornya di tangan kanan, dan saking senangnya dia sampai bilang, "Hei, lihat, baca nih catatanku." Dia bangga banget dan mau semua orang tahu hasil baik yang dia dapatkan. Dan di sisi lain, kontrasnya benar-benar tajam. Ada penyesalan yang dalam banget. Orang yang dapat catatannya di tangan kiri, dia cuma bisa berandai-andai. Duh, andai aja kitab ini nggak pernah dikasih ke aku. Dia tahu persis apa artinya itu. Dan penyesalannya nggak ada habisnya. Oke, setelah rapor dibagikan, kita lanjut ke tujuan akhir. Tempat tinggal permanen kita. Ingat ya, ini sifatnya abadi. Dan cuma ada dua pilihan tempat dengan realitas yang beda jauh banget. Gimana cara kita membayangkan kata abadi? Al-Quran ngasih perbandingan yang bikin kita bengong. Satu hari di akhirat itu bisa setara dengan 50.000 tahun di dunia. Ini bukan cuma angka, ini pengingat betapa sekejapnya hidup kita di sini dan betapa permanennya konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Bagi yang rapornya bagus, surga digambarkan sebagai tempat kenikmatan yang bahkan nggak bisa kita bayangkan. Ada sungai susu dan madu, pakaian sutra, perhiasan emas, tapi puncak dari semuanya adalah kedamaian sejati di hadirat Tuhan. Itulah hadiah utama.
Sebaliknya, bagi yang gagal, neraka digambarkan dengan penderitaan yang mengerikan dan abadi. Pakaian dari api, minuman dari air mendidih, dan makanan dari pohon zakum, pohon berduri yang hanya akan menyiksa. Ini adalah balasan yang setimpal, sebuah takdir yang sangat berbeda. Oke, kita udah lihat perjalanan panjang setelah kematian. Sekarang pertanyaannya, terus kenapa ini penting buat kita yang masih hidup sekarang? Apa hubungannya semua ini dengan kehidupan kita sehari-hari di dunia? Jadi, apa inti dari semua ini? Sederhananya, rangkaian keyakinan ini ngasih kita semacam kompas moral. Ini menanamkan kesadaran bahwa hidup kita ini ada tujuannya, dan setiap tindakan kita, sekecil apapun, punya dampak yang abadi. Bukan main-main. Pada akhirnya, kita bisa melihat hidup kita ini ibarat tinta. Dan setiap hari, kita menulis di lembaran kitab catatan amal kita. Pertanyaannya adalah, kisah seperti apa yang sedang kita tulis?